Vera dari Sydney. Oke, di video kali ini aku ingin share buat teman-teman kriterianya seperti apa, dokumen apa saja, dan persyaratannya untuk mengapply visa working holiday atau visa liburan sambil bekerja. Karena ini cocok banget buat kamu yang mungkin saat ini udah selesai kuliah, atau mungkin lagi kuliah tapi pingin liburan ke Australia dan juga pingin bekerja. Oke? Nah, working holiday visa ini dibuka setiap tahun. Kita Indonesia dulu tahun 2017 1.000 orang per tahun. Namun di tahun 2018 sebelum virus dinaikkan jadi 5.000. Jadi sekarang sudah 5.000 per tahun, which is ini good news buat kamu yang ingin liburan sambil bekerja di Australia. Oke, kriterianya adalah 18 tahun ke atas dan di bawah 30 tahun. Oke, jadi di umur 18 sampai 30. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, belum punya anak. Ya, jadi belum punya. Kalau udah punya anak agak susah karena kamu liburan ke sini 1 tahun. Jadi liburan sambil bekerja. Jadi visa WHP itu 1 tahun. Setelah 1 tahun kamu boleh balik Indonesia, atau biasanya anak-anak WHP di sini mereka transfer visa mereka ke student untuk melanjutkan sekolah S1. Right? Nah, terus persyaratannya untuk mengapply ini kamu harus punya KTP seperti biasa, iktp. Terus yang kedua, kamu punya akte kelahiran. Terus yang ketiga, surat keterangan kepolisian. Kayaknya gue udah jelaskan surat keterangan kepolisian ini kamu tinggal ngambil di kantor polisi atau kantor Poltabes kalau nggak salah. Gue agak susah ingat juga. Dulu aku di kampung gue pergi ke kantor polisi aja deh, bilang aja mau ambil surat keterangan kepolisian, itu gratis. Oke? Terus yang berikutnya, minimal ijazah diploma 3 atau pernah kuliah atau sedang kuliah aktif selama 2 tahun dengan ditandai surat kartu keterangan mahasiswa KTM. Paspor 12 bulan paling tidak, kalau bisa 18 bulan. Lebih lama lebih baik, karena kalau misalnya selesai visa kamu 1 tahun, kamu bisa transfer visa kamu ke visa yang lain. Karena biasanya anak-anak di sini juga akan ngelakuin hal itu. Dan kalau misalnya kamu nggak bisa, kamu bisa minta tolong ke agen, dan di sini agen banyak. Oke, agennya orang Indonesia juga, bisa bahasa Indonesia. Jadi gampang kamu diskusinya tentang visa, gampang. Oke? Terus mampu menunjukkan kepemilikan dana. Nah, ini kamu harus punya tabungan paling tidak 50 juta. Kalau kamu nggak punya uang 50 juta nggak apa-apa, bisa pakai rekening orang tua, jadi bapak atau mama. Oke? Nah, yang penting satu keluarga sih. Jadi yang penting satu kakak. Jadi bisa mama, bisa bapak, bisa kakak. Yang penting dalam kakak itu sama gitu, satu sama kakak. Alright? Terus tes IELTS at least 4,5. Nah, ini jangan kaget. Oke? Ini tes IELTS 4,5 mungkin agak berat untuk kamu yang belum bisa sama sekali bahasa Inggris, tapi don't worry, kamu belajar, bisa ikut les, dan biasanya di tempat les untuk ada tes IELTS itu, kamu akan dibantu gimana caranya untuk bisa segera berbahasa Inggris. Kalau di Bali, biasanya orang-orang pakai Easy English. Nah, Easy English ini kamu benar-benar dibantu mulai dari bawah sampai ke atas, karena memang Easy English mulai dari umur SD kayaknya sampai anak-anak yang mau kapal pesiar pun juga mereka lewat di situ. Anak-anak yang mau kuliah di luar negeri pun lewat Easy English. Jadi kalau misalnya di Jakarta kayaknya juga ada cabangnya, karena di Bali ada beberapa cabangnya, dan itu menurut aku terbaik sih. Dulu adik gue belajar di situ juga. 2,5 juta per semester apa per term gitu lah, per 4 bulan apa per 3 bulan gitu lah. Nanti kamu bisa cek. Nggak cuma Easy English sih, yang lain juga banyak yang kualitasnya bagus, dan tergantung teman-temannya juga. Kalau misalnya teman-temannya memang niatnya benar-benar kuat untuk bisa berbahasa Inggris, itu bukan hal yang sulit untuk dicapai, karena belajar bahasa Inggris tidak terlalu sulit, karena sedikit lebih gampang dibandingkan belajar berbahasa Indonesia. Aku tahu banget dulu waktu aku masih di kampung, belajar berbahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat-sangat sulit, karena ya mungkin karena akunya tidak terlalu sering berbahasa Indonesia, jadi aku ngerasa bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling sulit untuk dipelajari. Karena dulu aku hidup di kampung, tinggal di kampung, hari-hari hanya hidup di kebun, jadi
aku nggak ngerti bahasa Indonesia terlalu baik, jadi kalau orang menjelaskan apa aku benar-benar gelap gulita gitu. Tapi kalau cuma perkenalan aku bisa gitu. Kalau orang menjelaskan tentang sesuatu gue nggak bisa. Nah, habis itu aku belajar bahasa Inggris kayaknya lebih nyangkut gitu, karena lebih gampang kan, kayak orang bilang pergi ke sana, go there gitu. Jadi kan cuma beberapa kata doang kan. Jadi nanti kalau teman-teman udah sering belajar bahasa Inggris, pasti akan terasa gampang dan terasa mudah. Dan juga tergantung apakah nanti kamu rajin praktek atau tidak. Karena kalau cuma les doang, kalian nggak praktek, ya sama aja. Oke, aku kasih tips sedikit untuk kamu agar lancar segera berbahasa Inggris. Contohnya, kamu lagi di dapur. Usahakan di dapur kamu menggunakan bahasa Inggris. Nah, caranya untuk bisa berbahasa Inggris di dapur adalah misalnya kamu lagi makan, selesai makan. Sorry ada bunyi. Kamu selesai makan. Pastikan apa yang kamu tadi pakai makan itu kamu kuasai bahasa Inggrisnya. Contohnya piring, bahasa Inggrisnya apa? Plate. Sendok, bahasa Inggrisnya apa? Spoon. Garpu, bahasa Inggrisnya apa? Fork. Apa lagi? Gelas, bahasa Inggrisnya gelas, sama. Air, bahasa Inggrisnya water. Nah, pas kamu cuci piring di dapur, kamu menggunakan bahasa Inggris saat kamu mencuci. Contohnya, piring, this is plate. Oke? Kamu pegang garpu, this is fork. Kamu pegang sendok, this is spoon. Kamu pegang air, this is water. Kamu pegang gelas, this is glass. Jadi di saat kamu sering menggunakan bahasa Inggris, saat kamu memegang barang tersebut, otak kamu akan merekam. Setiap kali kamu megang piring, kamu akan mengingat bahwa ini piring bahasa Inggrisnya plate, ini garpu bahasa Inggrisnya fork, ini sendok bahasa Inggrisnya spoon, ini gelas bahasa Inggrisnya glass. Kamu tinggal tambahkan ini adalah bahasa Inggrisnya this is. This is plate, this is water, this is glass, this is spoon, this is fork. Sama pun juga kalau kamu pergi ke lemarimu. Saat kamu pegang dress, this is dress. Saat kamu pegang baju t-shirt, this is t-shirt. Saat kamu pegang socks, sepatu, kaos kaki, kamu tinggal bilang this is socks, this is shoes, this is slipper. Jadi semakin kamu pegang barang tersebut dan semakin kamu ucapkan, kamu akan cepat lincah berbahasa Inggris, dan itu yang aku lakukan dulu. Oke, so hopefully you guys, kamu cepat capai bahasa Inggris tes IELTS-nya 4,5. Kenapa harus 4,5? Karena untuk datang ke Australia menggunakan visa ini, kamu harus bisa bahasa Inggris supaya nanti saat kamu sampai di sini mencari pekerjaan, kamu bisa langsung bekerja. Karena kalau bekerja di sini udah pasti kamu harus berkomunikasi dengan tim kerja kamu, dengan bos. Itulah kenapa ada target bahasa Inggrisnya 4,5. Oke, saranku kalau bisa jangan cuma 4,5. Kalau bisa ke atas sedikit, karena kamu punya saingan banyak di saat apply visa ini. Saat apply visa ke aku taruh linknya di sini ke Immigration WHV, karena itu per tahunnya cuma berapa ribu orang. Dulu tahun 2017 cuma 1.000 orang per tahun, namun di tahun 2018 dinaikkan jadi 5.000 per tahun. So mudah-mudahan kamu adalah salah satunya. Oke? Terus berikutnya, pas foto 4x6 dengan background warna putih tanpa menggunakan kacamata. Jadi bukan berarti nggak boleh apply visa yang pakai kacamata, bukan. Jadi pas foto jangan pakai kacamata, karena itu akan membantu kamu untuk nanti verifikasi di immigration. Oke? Terus setelah kamu udah penuhi semua tadi dokumen persyaratan tadi yang aku sebut, nah kamu tinggal pergi ke buka di, aku tulis di sini www.whvimmigration.com. Kamu tinggal isi data di situ, tentukan jadwal wawancaranya, upload semua dokumen tadi yang aku bilang dalam format JPG ukuran 300 KB. Jadi pastiin ukurannya harus 300 KB biar gampang. Terus formatnya JPG. Teman-teman dulu pakai JPG. Oke. Nah, setelah kamu upload semuanya, terus kamu udah isi data semuanya, kamu akan mendapatkan verifikasi dari immigration
untuk menentukan jadwal interview. Oke. Nah, kalau misalnya sudah interview dan kamu lolos, kamu akan mendapatkan yang namanya surat rekomendasi pemerintah. Nah, surat rekomendasi pemerintah ini biasa orang sebut SRPI. SRPI, surat rekomendasi pemerintah. Nah, surat ini yang akan menjadi modal kamu untuk apply visa di Immigration Australia, atau bisa juga kamu bisa lewat agen. Nah, walaupun dengan melewat agen kamu harus bayar, ya nggak apa-apa, namanya juga suruh orang kan. Kita bayar ke agen nggak apa-apa, tapi agen akan membantu kita untuk lebih cepat. Nah, tapi kalau memang kamu jago, kamu bisa langsung ke Immigration Australia. Banyak kok teman-teman gue juga yang langsung apply ke Immigration Australia. Tapi kalau misalnya kamu gak mau ribet lari kiri kanan, lewat agen aja juga bagus. Oke, gimana caranya ngelewat agen? Cari agen. Nah, kan nggak mungkin kan aku suruh kamu harus ke Bali gitu cari agen, karena kan di mana-mana pun ada agen, ada agen konsultan gitu, konsultan immigration gitu. Jadi banyak kok, di Jakarta juga ada, di Medan juga ada, di mana-mana ada. Jadi nggak cuma di Bali doang. Jadi kamu tinggal search di Google konsultan agen terbaik di dekat kamu. Nah, biasanya langsung Google langsung kasih tahu ke kamu. Oke. Nah, untuk membuktikan ini benar agen baik atau tidak, ceklah reviewnya dulu di bawah. Biasanya kan nama kantornya, alamatnya ada kan. Nah, di bawahnya kan pasti ada tuh bintangnya. Ceklah di bawah. Nanti kan orang komen-komen di bawah tuh, kamu lihat ada nggak komen-komen terbaik. Kalau misalnya kamu lihat komen terbaiknya lebih dari 5, udah pasti itu agennya baik. Oke? So, itu dia yang aku bisa share buat kamu. Semoga berhasil. Tetap semangat. Yang lagi kumpul dokumennya tetap semangat. Yang lagi belajar bahasa Inggris tetap semangat. Karena kalau benar-benar jodoh kamu ada di Australia, pasti kamu sampai sini. Tapi kalau emang jodoh kamu bukan di sini, mungkin jodoh kamu di Amerika, why not kamu bisa ke Amerika. Oke? So, kalau misalnya ada yang kurang jelas, atau misalnya kalian kurang paham bahasa aku yang kurang baik, silakan komen di bawah, pasti aku jawab. Kalau misalnya aku nggak jawab lebih dari 1 minggu, rekomen lagi, pasti aku jawab. Oke? So, mungkin aku agak sedikit lama sih jawabnya, karena kan di sini gue harus ngurusin anak, apa-apa harus bekerja, ya kan? Namanya juga emak-emak rempong. Oke, makasih dia. Good luck, sukses semua dimanapun berada, sehat terus. Oh ya, by the way, Sydney akan buka lockdownnya di tanggal 11, berapa hari lagi, kayaknya 6 hari lagi, which is ini harapan baik. Mudah-mudahan border segera buka dan pasti aku infokan. Oke, bye bye.